Yang kedua dari Ibu Umi Hanifiyah, Ustadz, dari Jember. Beliau bertanya, Oke, naik lagi. Ya, menyimak kehidupan Rasulullah di Madinah menunjukkan bahwa beliau adalah kepala negara, bukan sekedar karena punya pasukan, mengutus ke negara lain, menata aturan pasar, masyarakat, dan lain-lain. Bagaimana dengan sistem negara ini yang mengambil sistem di luar yang dicontohkan Nabi? Padahal seluruh amalan harus mengikuti yang dicontohkan beliau, termasuk dalam hal bernegara. Afwan sebelumnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, ya. Nah, menyimak baik. Jadi di Madinah Rasulullah itu memimpin ekonomi berdasarkan wahyu, memimpin peperangan berdasarkan wahyu. Kalau ada masalah-masalah tentang hal pidana, hal perdata di masyarakat lah, ya, mereka kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi tidak pernah mendaulatinya sendiri sebagai presiden atau sebagai raja atau sebagai khalifah atau sebagai pimpinan. Ya wis pokoknya nabi, ya. Itu menjadi nabi itu sudah lebih tinggi dari jabatan-jabatan itu, ya. Khalifah, presiden, perdana menteri, raja, sultan, ya sudah, jadi nabi sudah cukup sudah, ya. Oleh karena itu ada Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah para sahabat, ya, semua kontrol dipegang oleh Nabi, hal agama, dalam hal negara, dalam hal masyarakat, dan seterusnya, ya. Begitu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, barulah sahabat bertanya-tanya. Ini dulu kita mau apa-apa kembali kepada Nabi. Sekarang bisa kita kembali kepada Nabi. Nabi sudah wafat. Lalu bagaimana? Ya, dibentuklah, dipilihlah khalifah melalui itu yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Ya, dari Sayyidina Abu Bakar ketika beliau wafat ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini lebih kepada, bukan kepada musyawarah, itu lebih banyaknya kepada firasat Abu Bakar saja. Ya, menurut beliau tampuk khalifah berikutnya Umar yang pantas, begitu. Jadi dan seterusnya. Intinya kekhalifahan itu adanya orang yang menjadi khalifah disebut punya nama khalifah, ya, setelah Rasulullah wafat, ya, makanya kita kita menyebutnya khalifah Abu Bakar Siddiq, khalifah Umar. Ketika Rasulullah zaman Nabi, ya Rasulullah nggak disebut khalifah, ya, karena menjadi Nabi sudah lebih begitu, ya. Ini untuk sekedar meluruskan saja bahwa kenapa kita tidak ada khalifah, padahal di masa Nabi khalifah. Nah, Nabi sendiri itu bukan khalifah, melainkan beliau adalah Nabi dan Rasul, ya, dan itu lebih tinggi pangkatnya. Kemudian di periode Mekah, ya, di periode Mekah Rasulullah SAW tidak tidak mengatur negara, tidak mengatur ekonomi, tidak mengatur negara, ya, tidak mengatur hukum, pidana dan perdata untuk seluruh masyarakat, ya. Hanya kaum muslimin saja, ya. Beliau itu di periode Mekah memang tidak punya kekuasaan, ya. Saat itu posisinya masih dalam keadaan susah, terzolimi, ya, dalam bayang kekuasaan yang lebih besar orang-orang musyrik. Jadi Rasulullah juga punya periode di mana beliau tidak memimpin negara, melainkan beliau fokus mengemban dakwah tauhidnya saja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di periode Mekah, ya. Kemudian berikutnya ini fakta-fakta mau kita sebutkan dulu, ya. Rasulullah SAW itu punya banyak sahabat muslimin, para sahabat orang-orang Islam
yang datang dari berbagai negara. Ada datang dari Habasyah, negara itu ya, negara. Ada sahabat yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Romawi, ya, kemudian dari berbagai macam negara. Mereka masuk Islam, mereka belajar Islam di Madinah bersama Nabi. Nanti mereka pulang kembali ke negara masing-masing, ya sudah, mereka menjadi warga negara dari negara tersebut, ya. Nah, contohnya ada orang-orang Habasyah datang kepada Nabi, ya, di ini periode Madinah, ya. Mereka belajar agama Islam. Sebelumnya kan Nasrani ya. Kemudian mereka belajar Islam, ya. Mereka mendalami agama ini Rasulullah, ya, dari Rasulullah di Madinah. Selesai dari situ mereka pulang kembali ke Habasyah. Habasyah itu negara Ethiopia ya kalau sekarang ini, ya, atau Aritmia ya. Ethiopia itu nyebrang dari Arab ya, dari Saudi itu nyebrang laut. Nah, ketika para sahabat itu kembali ke Habasyah, mereka, Nabi tidak memerintahkan mereka, kalian semua, meskipun kalian berada di para Habasyah, kalian tetap harus mengikuti aku sebagai presiden kalian, ya. Tetap kalian harus menganggap aku sebagai sultan kalian, ya, sebagai raja kalian. Enggak, ya, enggak begitu. Jadi Nabi biarkan para sahabat pulang ke Habasyah, mereka kembali ke negaranya. Siapa pimpinan mereka? Ya kepala negaranya yang waktu itu sedang berkuasa. Ikut sistem apa mereka? Ya ikut sistem negara tersebut. Begitu. Yang penting yang berbeda adalah agamanya sekarang sudah beda, imannya sudah beda, tauhidnya sudah beda, ya. Mereka menyebarkan Islam di Habasyah tersebut sampai orang-orang pada masuk Islam, termasuk rajanya sendiri akhirnya masuk Islam. Nah, jadi ternyata Nabi tidak memaksakan negara-negara lain yang sudah punya sistem pemerintahan, silahkan saja. Begitu. Yang penting pemerintahan itu, kepala negara itu adalah adil kepada rakyatnya. Nah, kemudian dalam hal ekonomi ini, teman-teman, mata uang yang dipakai oleh Rasulullah, dinar dan dirham, ya, itu di zaman Nabi itu nggak nyetak mata uang sendiri loh, ya. Ini agar kita bertambah pengetahuan kita betapa kebijaksanaan Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau sudah menguasai Madinah, Islam sudah berkembang pesat, ya. Tapi dinar dengan dirham itu masih pakai cetakan orang-orang Romawi yang dipakai untuk belanja. Itu masih pakai cetakan orang-orang Romawi. Jadi dinar di masa Nabi dan dirham itu masih ada gambar raja Romawi pada waktu itu, ya, karena yang nyetakkan kerajaan mereka, ya. Dan memang tanah Arab secara keseluruhan, Jazirah Arab, memang dalam hal cetakan uang itu kurang mengalami perkembangan, ya. Mereka mengandalkan uang-uang yang beredar itu dari, ya. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW sampai zaman Khalifah, sampai nanti masa kesultanan, barulah ada diprakarsa bagaimana mencetak uang sendiri. Nah, barulah uang itu gambarnya kalimat syahadat, la ilaha illallah, Rasulullah, dan seterusnya, ya. Tapi zaman Rasulullah itu uang-uang yang dipakai oleh Nabi, sahabat untuk berbelanja, untuk muamalah, itu masih uang di kerajaan Romawi, ya. Dari fakta-fakta ini berarti Nabi itu sangat bijaksana kalau menghadapi hal-hal yang sifatnya dunia, ya, sifatnya dunia. Jadi termasuk sistem pemerintahan kita di negara manapun, kita pakai sistem pemerintahan republik, ya, kita pakai sistem pemerintahan apalagi, ya, kerajaan, ya, atau dan lain sebagainya, itu silahkan saja, ya. Kita mata uang mau pakai rupiah,
mau pakai dinar atau dirham, mau pakai apapun yang kita adaptasi, itu boleh-boleh saja ya. Syariat sudah mengatur mana yang boleh, mana yang boleh ya, dan jelas kita tujuannya itu untuk kebaikan kaum muslimin. Ini dari apa yang kita paparkan tadi, ternyata dari sudut pandang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semua dipaksakan oleh Nabi harus sesuai dengan sistem khalifah. Ya. Jadi boleh ya kalau kata ulama ya memang salah satu yang paling panjang dipakai oleh kaum sistem kekhalifahan ya. Terakhir itu kekhalifahan Turki sudah habis sudah itu ya, Utsmaniyah ya, atau Ottoman kalau orang barat bilang. Kekhalifahan itu yang paling panjang, tapi bukan berarti selain dari sistem khalifah itu tidak sesuai dengan syariat ya. Artinya silakan saja selama tetap terjaga mana yang baik, mana yang boleh kerjakan, mana yang tidak boleh tinggalkan ya. Begitu. Sistem presidensial boleh, sistem republik boleh, sistem kerajaan silakan saja. Ya, di Maroko masih sistem kerajaan. Itu mazhabnya mazhab Imam Malik ya. Kemudian di Saudi juga masih kerajaan. Semuanya bebas, silakan saja. Tapi tetap kita punya batasan mana yang halal, mana yang haram dalam hal bernegara, nah itu yang kita pegang ya. Baik, sebelumnya ya. Begitu.